Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fausia, saya dari kelas EKIS 6A. Di sini saya akan mereview dari materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yakni tentang ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Yang kedua, kebijakan bilateral. Yang ketiga, geopolitik, contohnya obor oleh Cina. Yang keempat, saham internasional. Yang kelima, IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Yang keenam, devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari materi yang pertama, yaitu tentang ekspor impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Nah, ekspor merupakan kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean. Ekspor diartikan sebagai kegiatan pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apa itu eksportif? Eksportif merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor apabila kegiatan ekspor dalam skala yang besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang termasuk sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Nah, adapun tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Yang ketiga, menambah devisa negara. Nah, adapun pengertian impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari impor. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, adapun manfaatnya dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak ada dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara. Pengertian dumping. Dumping merupakan ditetapkannya harga ekspor suatu barang yang lebih rendah daripada harga jual produk yang sama di dalam negerinya atau nilai normal yang bertujuan sebagai peningkat pangsa pasar. Selanjutnya, proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industri dan persaingan barang-barang impor. Dan yang terakhir, tarif. Tarif adalah suatu pembedaan atas barang-barang yang melintas daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, mempunyai maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan presentasi tertentu dari harga barang yang diimpor. Nah, materi kedua yaitu kebijakan bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Asal negara anggota dalam kerjasama bilateral ini tidak dikhususkan. Hal ini karena kerjasama bilateral sifatnya jauh lebih pribadi daripada kerjasama lainnya, karena hanya melibatkan dua negara. Ada banyak sekali kerjasama bilateral yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan yang memaksudnya sendiri berdasarkan kepentingan negara yang melakukan kerjasama tersebut. Nah, adapun beberapa bidang yang biasanya menjadi kerjasama bilateral yaitu: pertama, bidang ekonomi. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini. Contohnya dalam bidang perdagangan ataupun investasi. Yang kedua adalah bidang politik. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga banyak bergerak dalam bidang politik.
Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Indonesia pun juga melakukan kerjasama di bidang politik dengan negara lainnya. Yang ketiga adalah bidang militer. Militer merupakan bidang angkatan bersenjata. Dua negara banyak yang melakukan kerjasama di bidang ini. Selain itu, untuk melengkapi alat persenjataan, juga untuk melatih tentara bersenjata, untuk membentuk kekuatan militer, hendaknya suatu negara menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan militer yang terkuat di dunia. Yang keempat, bidang teknologi dan transportasi. Bidang teknologi dan transportasi pun tidak luput dari tujuan diadakannya kerjasama bilateral. Sebagai contoh adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang yang kemudian membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Selanjutnya yaitu tujuan kerjasama bilateral. Nah, secara umum, tujuan dari kerjasama bilateral adalah untuk memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama. Namun, tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali dalam uraian yang lebih rinci. Seperti pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk memajukan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Yang kelima, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Nah, adapun manfaat dari kerjasama bilateral. Setiap hubungan dengan pihak lain pasti mendapatkan dampak positif. Dampak positif yang kita rasakan sebagai manfaat seperti halnya dengan kerjasama internasional lainnya. Kerjasama bilateral merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaatnya yaitu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antar negara, memasarkan produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mudah mendapatkan pinjaman keuangan, dan terakhir meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita akan masuk pada materi ketiga yaitu geopolitik, contohnya obor oleh Cina. Pengertian geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau daerah suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan, serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi. Geopolitik ini dapat disebut juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Sebagai contohnya yaitu obor oleh Cina. Obor merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013 lalu. Program ini bertujuan membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara di Asia dan sekitarnya. Kelebihan program ini sendiri adalah menyediakan dana yang besar bagi anggotanya. Cina bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.137.6 triliun per tahun. Dana ini bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Meski pesatnya pembangunan infrastruktur ini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir patut dibanggakan, namun ternyata ada juga pihak yang mengkhawatirkan efek samping dari hal tersebut. Hal itu tidak lain adalah karena pembangunan ini tidak lepas dari bantuan campur tangan asing seperti pemerintah Cina. Terkait proyek ini, pada tanggal 29 April 2019 lalu, baru saja dilakukan penandatanganan 23 Memorandum of Understanding MOU antara sejumlah pembisnis Indonesia dan Cina dalam konferensi tingkat tinggi KTTI. Cina bahkan dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 150
miliar US dollar atau setara dengan 2.137,6 triliun per tahun untuk inisiatif ini. Materi keempat yaitu saham internasional. Nah, ada beberapa saham internasional yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu Nasdaq. Nasdaq merupakan sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Ketika memulai perdagangan pada tanggal 4 Februari 1971, Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Sejak 1991, ia adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat dicatat di sini. Nasdaq terdiri dari Nasdaq National Market dan Nasdaq Small Cap Market. Bursa utamanya terletak di Amerika Serikat dengan cabang di Kanada dan Jepang. Yang kedua yaitu Straits Times Singapura. Indeks Straits Times disingkat STI bahasa Inggris. Straits Times Index adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa di pasar Singapura. Indeks ini bersama-sama dihitung dengan Singapore Press Holdings atau SPH, Singapore Exchange SGX, Singapore Exchange atau SGX, dan FTSE Group atau FTSE. Yang ketiga yaitu KLSE Malaysia. Bursa saham Kuala Lumpur KLSE Kuala Lumpur Stock Exchange adalah sebuah perusahaan induk bursa yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas dan lain-lain. KLSE dimulai pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu. Pada tahun 1937, ia terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi ia masih tidak memperdagangkan saham-saham publik. Yang terakhir yaitu Indeks Hang Seng China Enterprises. Indeks Hang Seng China Enterprises adalah indeks pasar saham dari Bursa Efek Hong Kong hanya untuk saham H-share adalah kelas saham biasa dari perusahaan berbadan Cina daratan yang hanya diperdagangkan di luar Cina daratan. Semua perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh pemerintah Cina pusat atau daerah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dikelola sipil dari Cina daratan mendaftarkan perusahaan mereka di Hong Kong menggunakan perusahaan holding asing sebagai PCIP atau baik Bermuda, Kepulauan Cayman atau Hong Kong. Mereka yang menggunakan metode yang sama tetapi mayoritas dimiliki oleh pemerintah Cina pusat atau daerah dikenal sebagai red chip. Chip merah memiliki indeks terpisah mereka sendiri. Materi kelima yaitu IMF, World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Yang pertama IMF dan World Bank. Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia adalah lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya memiliki tujuan sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya memiliki tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada
pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pengentasan kemiskinan. Mandat IMF. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan saran, kebijakan, dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membangun negara-negara, membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional neto atau net international payment. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota dan yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonomi dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Mandat Bank Dunia. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu sektor atau teknik tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu OPEC. OPEC atau singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara mengekspor minyak. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960 oleh 5 negara anggota. Yang pertama Iran, yang kedua Irak, yang ketiga Kuwait, yang keempat Arab Saudi, yang kelima Venezuela. Setelah diselenggarakannya konferensi Baghdad pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon Mobil, Social, dan Gulf. Mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar untuk mengatasi hal tersebut. Negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasaran harga minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 11 sampai 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Mereka sepakat untuk mendirikan OPEC yang anggotanya terdiri dari Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Nah, yang ketiga adalah APEC. APEC atau singkatan dari Asian Pacific Economic Cooperation merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra dan Australia diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Ada 12 negara pendiri organisasi APEC yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, APEC menerima anggota baru yaitu China dan Hong Kong. Pada tahun 1993, APEC menerima Meksiko dan Papua New Guinea. Pada tahun 1994, APEC menerima Chile, dan pada tahun 1998 menerima Peru, Rusia, serta Vietnam sebagai anggota baru.
Yang keempat yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintah atau supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa sejak 31 Januari 2020. Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Namun, banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, yaitu kembali pada tahun 1950-an. Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional, dan antar pemerintah. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah atau mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya, lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Nah, yang terakhir yaitu ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Letak Asia Tenggara sangat strategis, kekayaan alamnya sangat melimpah. Ini membuat bangsa lain menjadi iri dan ingin menguasainya. Buktinya, sejak abad ke-15 bangsa Eropa sudah mengacak-acak Asia Tenggara. Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Belanda ke Asia Tenggara tidak hanya untuk berdagang, melainkan penjajahan bangsa Inggris atas Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Indonesia, penjajahan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat atas Filipina, penjajahan bangsa Belanda atas Indonesia, penjajahan bangsa Prancis atas Laos, Kampuchea, dan Vietnam, serta penjajahan bangsa Portugis atau Timur adalah contoh nyata betapa besar keinginan bangsa Eropa dan Amerika menguasai Asia Tenggara. Terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok. Pada saat itu, deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 perwakilan negara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Negara-negara yang dijajah tersebut akhirnya dapat dilepaskan dari penjajahan. Materi ke-6 yaitu devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Nah, devisa adalah sebuah barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, terdiri dari valuta asing, yaitu mata uang yang diakui oleh semua negara lain di dunia. Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan para pekerja migran memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional. Sumbangsi para TKI tidak bisa dipandang sebelah mata bila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri sebagai perbandingan remitansi dari buruh migran lebih tinggi dari jumlah dana dikumpulkan pemerintah lewat program amnesti pajak. Bank Indonesia dicatat total remitansi TKI pada tahun 2015 mencapai 119 triliun. Adapun pada tahun 2016 hingga Oktober jumlahnya mencapai 747 miliar US dollar, setara dengan 975 triliun. Meskipun kapasitasnya, jumlah totalnya baru dilaporkan pada Februari, remitansi 2016 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, itulah review materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.